Sahe, ketemu lagi nih bareng Ardian Sake dan halo juga dong. admin kita Ya. yang jarang banget nongol di channel saya 12 TV. Ya, mungkin kalian kaget ya openingnya tadi, openingnya Sahe Movie Freak tapi nggak ketemu Miss Suli yang cantik mempesona. Karena kali ini kita bakalan mereview sebuah film yang menurut gue rada-rada gimana ya. Bagus atau nanti kita lihat hasilnya ya. Untuk Sahe Movie Freak kali ini ditemenin sama saya dan Ardian Sake untuk membahas satu film yang oke banget. So sebelum itu tolong subscribe channel ini, like dan komen karena satu komen satu subscribe kalian akan berarti bagi kami. Oke, ada Ardian Syah dari Sahe Jalan-Jalan yang kemarin jalan-jalan ke Curug Cibolau, gimana rasanya nggak ngajak-ngajak gua kayak. Oke. Film yang akan kita bahas ini rada-rada unik sih sebetulnya karena nggak ada pilihan lain tadi. Akhirnya di jam terakhir kita nonton. Oh iya, for your information bahwa Bogor tuh baru buka hari ini. Di hari apa sih hari ini? Sebenarnya nggak hari ini, jadi ada. Oh iya karena bioskop yang udah buka dari hari Rabu, hari-hari kemarin iya, kan. Karena kita nontonnya di Cinepolis. Ini minggu pertama semua bioskop yang ada di Kota Bogor ini udah buka ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton di bioskop udah bisa nih. Lagi banyak promo juga ya? Ya, lagi ada promo juga pastinya kan. Oke, buat kalian yang mau nonton sekarang tuh udah bisa karena di masing-masing tempat, di masing-masing bioskop itu udah menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalian bakalan aman untuk aman dan enjoy nonton di bioskop. Yes, karena seatnya juga dia dihalangi dua seat ya. Di sekat satu. Ya, jadi antara satu seat ke satu seat agak jauh. Ya. Tadi kita habis nonton sebuah film dari Nicolas Cage ya. Sebetulnya terakhir gue nonton film dia rada-rada jauh ya. Sama gue di Ghost Rider 1 dan 2. Dan ketika ada lagi, wah Nicolas Cage kayaknya oke nih ya gitu. Jadi filmnya semi horror tapi ada something juga yang menyesatkan gitu ya. Filmnya agak semi horror, kemudian juga dibilang horror banget enggak. 80% horror lah ya, 70% humor. Iya aneh gitu menurut gue ya. Humornya tapi bukan yang humor kocak atau ngakak gitu ya. Jadi kayak kita rada-rada cringe ya awal-awalnya. Jadi kali ini kita akan ngebahas salah satu film yang horor yang lagi tayang di bioskop hari ini, yaitu Willy Wonderland. Cuplikannya seperti ini. It's birthday time. I enjoy a man of few words. Oke, Willy Wonderland sendiri merupakan film yang tadi bilang itu semi horror, tapi memang gue sih enjoy ya, maksudnya nggak cringe banget, cringe ada, tapi gue menikmati ya kalau buat ya untuk ketawa ketiwi dan nggak berat-berat banget boleh lah ya. Willy Wonderland sendiri merupakan film yang sebetulnya udah lama ya rilis di bioskop Amerika itu sekitar bulan Februari yang lain, cuman kebetulan karena kita baru buka jadi baru nonton kesempatannya kali ini. So diperankan oleh Nicolas Cage, kemudian juga diproduserinya oleh sama Emily Tosca, Rick Reitz dan masih banyak lagi. Dan film ini merupakan bergenre komedi horor dan untuk di Indonesia sendiri range-nya itu di 17 tahun ke atas ya. So kalau kamu masih di bawah 17 tahun mendingan gak usah nonton film ini karena unsur sadis, seksualitasnya juga ada. Nggak ada sih sebenarnya, itu di cut aja. Sebetulnya sih ada, cuman pasti di-cut kalau di Indonesia. Cuman ya itulah, enjoy. Willy Wonderland itu bercerita tentang Nicolas Cage. Di situ nggak ada namanya, yang datang ke suatu kota gue lupa mau kotanya apa. Dan di situ tuh dia ban mobilnya itu dia kena tusuk paku. Disengaja sih, memang disengaja. Nah ketika itu datanglah montir ya yang menawarkan jasa untuk memperbaiki, cuman karena dia harganya mahal $1.000 kalau nggak salah itu, dan akhirnya dia di barter ya sama jasa buat ngebersihin Willy's Wonderland itu. Makanya disebutnya The Janitor pas di title-nya kan. Nah di situ gue bingung sih, Nicolas Cage itu kayak psikopat ya. Iya, ya. Tapi awalnya gue kira dia itu kayak FBI karena kan kita dilihatin tuh ada banyak orang yang hilang kan di bengkel yang sebelumnya itu dicari orang hilang gitu kan. Iya. Pas ketika di pagi-paginya itu kan dia disuruh ke Willy Wondernya untuk membersihkan toko itu karena memang mau dibuka lagi. Nah dia lihat missing person gitu ya, ada pengumuman orang hilang.
gue bingung deh, orang baru gitu istilahnya dimasukin ke tempat yang serem gitu, tapi dia tenang gitu, tenang banget ketika dia diserang di robot pertama ya kan, setan pertama sama ini burung unta, dia santai aja gitu ngelawannya. Gue bilang ini orang, wah ini jatuh filmnya itu apa, psikopat lawan setan gitu. Jadi ada sih adegan-adegan. Awalnya juga gue bingung, kirain gue tuh mereka tuh bukan robot gitu ya, boneka hidup kayak boneka Chucky gitu. Padahal robot. Kalau gue ngeliat di trailer. Robot tapi dirasukin hantu ya, Iya, yang pemilik pertamanya. Yang terjebak di Willy's Wonderland itu. Ya, karena Willy Wonderland ini punya sejarah yang kelam ya waktu itu. Jadi pemilik pertamanya itu suka psikopat. Dia yang suka ngebunuh-bunuhin anak kecil di Fairy Fun Room. Di situ tuh dia ngebantai-bantai. Nah, karena waktu itu kan udah banyak kecium pembunuhan di situ, akhirnya polisi menggerebek di Willy Wonderland itu dan si Willy-nya itu bunuh diri, dan bunuh diri masuklah dia biasa kayak film-film Amerika lah ya, masuk ke boneka jadi terkutuk di situ. Nah, dia dijual ke pemilik kedua yang namanya si Tex ya. Di situ dia membuka lagi, cuman nggak bisa karena emang kalau kata orang Indonesia udah angker, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Dia minta, sebenarnya si Nicolas itu mau dijadiin tumbal kan sebenarnya. Iya, sebenarnya dia tuh mau dijadiin tumbal, tapi ternyata guys dia itu pemeran utama. Ya memang pemeran utama sih sebenarnya. Cuman ya kita juga bingung ya awal dia masuk. Gue sih sebenarnya dari menit-menit pertama enjoy, lihatnya oh ya keren ya begini. Terus tengah-tengahnya pas adegan kok ada orang yang senang itu gitu. Kalau lu ngomongin film ini kan bukan film fantasi kan, film horor kan, seenggaknya rada make sense lah gitu. Ketika masuk ke room dibersihin satu-satu dan dia tuh santai gitu. Satu tempat, satu malam itu selesai semuanya. Iya selesai, satu gedung gede gitu kan, sampai janitor. Kayaknya kalau gue disuruh ngebersihin toilet sehari semalam gue gak akan beres, tapi dia beres gitu. Tapi ada satu rahasianya dia bisa begitu, Kuku Bima Energy. Kalau kalian penasaran, nonton dulu filmnya, pasti kalian tahu atau kuku apa minumannya. Ya tapi awalnya juga gue pertama dengan seru nih. Awal enjoy. Pembunuhan gitu kan. Jump scare-nya juga lumayan ya. Jump scare-nya sedikit sih. Cuma gua doang yang kaget kayaknya di sini. Kalau gua santai aja awal si burung untanya itu hidup, gua udah kaget guys. Ya. Kaget dan soundnya gitu kan. Buka kulkas aja bikin kaget guys. Dia mau ngambil Kuku Bima aja, dia kaget. Gua jangan bilang Kuku Bima promo. Nanti. Nah, tadi Nicolas itu memang ditugaskan untuk membersihkan si Willy Wonderland ini karena memang dia nggak punya uang cash. Sebetulnya memang si ini mau dikorbanin kan, mau ditumbalin ke si Willy ini, hantu-hantu ini. Cuman karena mungkin Nicolas Cage juga psikopat, jadi santai aja ketika ngelawan hantu-hantu itu. Dan ada adegan yang aneh ya gitu, ketika dia kan dia di timer no, kalau dia tuh minum energy drink itu di timer kan. Iya, ketika dia mau minum habis terus pas mau berantem gini, waktunya habis ya disantai dulu ke belakang. Padahal, nah di sini tuh dia juga nggak sendiri ya. Nggak sendiri. Jadi di situ juga ada 5 anak muda dan salah satunya si Liz. Liv. Si Liv. Salah satu. Nah, si Livnya itu anak sheriff. Anak angkat dari si sheriff yang ada di kota itu. Yeah. Guys. Jadi ceritanya tuh si Liv itu dia itu. Jangan diceritain semua, nanti spoiler alert. Nggak apa-apa. Jangan, nggak apa-apa. Jadi si Livnya ini anak angkat dari si sheriff siapa? Si sheriff, gua lupa nama sheriffnya. Yang pasti di situ ada sheriffnya yang nanti dia itu korban yang selamat dari wahana Willy Wonderland yang diselamatkan sama si sheriff ini. Nanti apakah ada hubungannya si sheriff ini sama si Willy Wonderland ini? Langsung tonton aja filmnya. Gue sih paling suka adegan yang pas dia berani. Gue suka gokilnya adalah ketika dia berantem sama setan. Bentar, jadi ini versi gue dulu, dengerin dulu. Gue suka waktu adegan dia berantem tapi santai aja gitu, ngerti gak sih? Santai aja. Sama si ini ya boneka peri gitu ya. Pasti dia udah tahu tuh setan gitu, tapi ya udah santai aja. Balik lagi psikopat sama lawan setan. Datang lawan psikopat. Kalau gue intinya begini, manusia sama setan lebih jahat manusia. Lebih kuat manusia kali ya. Di film ini lo yang mana? Lo yang suka yang mana? Oh ya, jadi di film ini tuh ada 7 boneka atau robot ya sebutannya ya. Iya. Kalau robot tapi dia dibalut sama bulu-bulu gitu kan. Ya udahlah boneka hidup aja gitu kan. Iya, boneka iblis gitu kan. Jadi di sini tuh ada 7 boneka iblis yang masing-masing semuanya itu hidup gitu. Jadi ada burung unta, krokodil, terus Satria, orang Spanyol yang main gitar gitu, sama tikus yang pemimpinnya. Dan pemimpinnya sih itu sih yang leher panjang itu kan tikus, Red namanya. Bukan. Jadi kayak kalau misalkan kalian tuh nggak suka film-film yang gore, mendingan nggak usah.
Karena ini sedikit gore, lebih darah-darahan gitu. Jadi Tapi nggak terlalu parah sih. nggak terlalu Sebenarnya itu tapi bukan bikin darah. enak juga kalau lu nggak suka ada film gore. Sebenarnya itu bukan darah sih guys, oli ya, oli dari mesin. Enggak, waktu si sheriffnya dibantai. Oh itu mah terakhir. Iya, terus kayak yang ini. Tapi nggak make sense juga sih, cuma digituin dia langsung putus gitu kan, pisah badannya. Namanya juga film. pakai Tapi bener plastik, sih, oke gue enjoy sih sebenarnya, nggak terlalu memboringkan juga. Ada adegan-adegan cringe-nya, ada Nicolas Cage. Terus kayak yang pas dia mau bertarung siap-siap ini terus ada adegan, aduh itu apa sih kayak gitu kan. Selain film Hollywood mah, aduh kecuali filmnya film Indo. Tapi emang kalau dia tuh emang meraninya filmnya seperti itu guys, kayak apa ya, gue lupa dah, pokoknya yang kayak persembahan. Persembahan. Tapi awalnya gue nggak tahu sih itu tentang film persembahan. Ada adegan persembahannya juga gitu. Saya kalau Udah kirain gue itu tuh film yang kayak boneka hidup gitu, Chucky yang kalau lo nyari yang film yang santai, serem, ya oke lah, rekomendasi film ini. Nicolas Cage juga ya aktingnya bagus-bagus sih menurut gue. Tapi guys, dia dari awal sampai akhir tuh Nggak nggak ngomong. ngomong. Tapi nggak tahu ya, kita tebakannya dia tuh bisu apa emang nggak mau ngomong apa gimana. Psikopat, gimana cacat mental. Makanya pas dia mau berantem itu kan joget-joget dulu, Iya, main malah pinball main dulu, dingdong santai gitu, guys. dulu ya kan. Nah, Dingdong itu baru sama berantem lah, pinball, main pinball. pinball. Nanti berantem lagi. Tapi ya terus gue yang bingung kan ada si Liv ya. Itu gunanya ngapain? Tapi menurut si Liv juga kayak lu tuh ketemu hantu tapi santai aja berantem biasa gitu. Sialan nih gitu. Lu hantu lo yang lu lawan gitu istilahnya. Dan dia tuh cuma datang masuk berantem keluar, pas mau datang lagi udahan gitu. Buat apa? Tapi memang oke lah. Kalau buat menemani weekend mah Ya, lumayan no worries lah ya itu. Menurut Ardi berapa nilai untuk film Willy Wonderland? 7 kali ya. 7 ya. Kalau gue sih 6,5 lah ya. Ya enjoy tapi nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus amat. Oke, itu aja paling dari kita untuk Willy Wonderland. Sekali lagi ini untuk 17 tahun ke atas, jadi buat kalian yang mau bawa adeknya disarankan untuk enggak deh ya, karena Ya orang dewasa sih. karena terlalu gore juga, terlalu ada seksualitinya juga. So terima kasih yang udah nonton video ini. Tantiin juga video dari Ardi ya, nanti besok kita syuting ke Insya Allah kita besok akan syuting Paris. ya. So terima kasih. Iya, info juga buat kalian, jangan lupa juga buat kalian yang pengen nonton di bioskop mulai hari ini nih, yang kita tahu nih serentak ya, hari ini sampai seterusnya kalian udah bisa nonton di bioskop yang ada di Bogor. Especially di Bogor, soalnya kan Jakarta udah buka duluan. Karena kan udah kita buka. domisili di Bogor ya. Yes, jadi terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan goodbye. Sayo. Oh iya, nanti bentar lagi Suli balik. Dadah.